Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya dan Bu Yani berhalangan untuk bertemu secara langsung tatap maya melalui Zoom. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya menyiapkan video pembelajaran. Harapannya supaya kalian bisa mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk pertemuan 13 itu seperti apa. Oke, kita loncat sedikit. Ini harusnya ada di pertemuan 14, tapi kita balik aja materinya supaya kalian bisa mengerjakan langsung di rumah tanpa terlalu kesulitan banget gitu ya. Jadi ini kita masuk dulu ke modul 4, yaitu untuk audit pada akun kas dan setara kas gitu ya. Jadi ini hanya satu akun aja, yaitu adalah akun kas dan setara kas. Oke, nah nanti silakan kalian baca dulu untuk informasi yang relevannya. Jadi intinya kalau kita baca lagi dari awal bahwa PT Peta ini dia punya beberapa akun untuk kas dan setara kasnya. Dia ada kas kecil, ada kas besar, lalu di kas di bank, beberapa kas di bank gitu ya. Nah, silakan kalian baca aja nanti. Oke, berikutnya, nah ini adalah internal control questionnaire yang sudah dilakukan kemarin sama saudara Herman gitu ya, yang sudah dijelaskan. Jadi kita ini mengecek apakah pengendalian internal dari penerimaan dan pengeluaran kas itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Lalu kita lihat bahwa kesimpulannya dari ICQ yang dibuat oleh saudara Herman itu adalah bahwa pengendalian internal dari PT Peta ini sudah baik. Oke, next kita lihat lagi. Nah, jadi tujuannya program auditnya, tujuan audit dari mengecek akun kas dan setara kas ini adalah bahwa kita mau lihat existence dan ownership-nya dari posisi kas dan setara kasnya. Apakah benar-benar merupakan milik perusahaan, lalu apakah transaksi kas yang telah dicatat itu sudah lengkap dan juga merupakan transaksi yang sah atau completeness. Berikutnya, kas di bank itu adalah seperti yang dinyatakan dalam rekonsiliasi dan dinyatakan dalam rekonsiliasi tadi gitu ya, apakah sudah sah dan juga benar. Jadi validitas dan valuation-nya. Berikutnya, apakah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tersebut dicatat dalam periode yang tepat atau cut-off-nya sudah sesuai dan setara kasnya itu telah diungkapkan secara benar atau disclosure-nya benar gitu ya. Oke, berikutnya ini prosedur auditnya untuk pengujian kewajaran gitu ya dari akun kas dan setara kas itu adalah ini yang paling sering dilakukan bahwa untuk menguji kewajaran ini adalah kita melakukan cash count gitu ya atau melakukan perhitungan kas. Nah, yang bisa dilakukan cash count ini hanya ada dua, yaitu kas kecil dan juga kas besar. Jadi yang bentuk fisiknya ada. Selain itu, kalau untuk yang kas di bank itu pasti kita harus melakukan rekonsiliasi dan juga kita melakukan bukti minta rekening koran kepada bank terkaitnya. Nah, di sini ada data yang kita pakai pada saat kita melakukan cash count. Oke, ada saudara Trinita sebagai kasir, jadi dia memegang kasnya. Dia memberikan buku kas kecil dan juga buku kas besar kepada kalian sebagai auditor. Oke. Nah, ini ada informasi-informasinya yang informasi tambahan bahwa ada beberapa bukti kas kecil yang belum di-reimburse gitu ya. Jadi ada beberapa bukti yang belum di-reimburse-nya. Dan ini adalah informasi mengenai buku kas besar gitu ya. Oke, jadi kemarin jangan lupa bahwa yang transaksi yang kurang dari 500.000 itu masuknya sebagai kas kecil, lalu transaksi yang di atas 500.000 itu adalah masuknya ke kas besar. Nah, karena tujuannya ini adalah perhitungan kas atau cash count gitu ya. Di sini kita ada ikhtisar untuk melakukan perhitungan kasnya, hasil dari perhitungan kasnya. Jadi diketahui ada beberapa uang, yaitu ada uang kertas dan juga ada uang logam. Uang kertas terdiri dari beberapa pecahan dan uang logamnya juga ada beberapa pecahan, gitu ya. Nah, ini pecahannya dan ini jumlah lembarnya hasil dari perhitungan kas. Ya, ini yang nanti akan kalian tuangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan atau di dalam KKP, gitu ya.
Oke, tapi ini ada satu informasi yang kurang, informasinya itu adalah tentang kas kecilnya. Jadi ini adalah, hasil perhitungan kas untuk kas besar, kas kecilnya nggak ada. Nah, di dalam, Google Drive sudah saya update, filenya, nanti kalian cek aja di Google Drive-nya untuk file yang, perhitungan kas untuk yang kas kecil gitu ya, itu ada di, file berita acara, nanti kalian download. Oke, nah berikutnya untuk berikutnya ini adalah informasi-informasi lainnya, gitu ya. Ini informasi-informasi lainnya yang terkait dengan akun kas dan setara kas. Tapi ini untuk eh, kas perusahaan yang ada di bank dan juga ini adalah kas bank tapi yang bentuknya adalah selain mata uang rupiah. Jadi ada Singapura dolar gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kas bank ini, kalian harus melakukan rekonsiliasi bank gitu ya. Jadi mau banknya dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk di luar rupiah, yang ini adalah Singapura dolar, itu kalian harus melakukan rekonsiliasi bank. Dasar dari untuk melakukan rekonsiliasinya dari mana? Dasarnya itu adalah dari sini, gitu ya. Ini informasinya. Yang pertama adalah dari buku bank. Ini buku bank bininya. Ini jadi catatan yang dimiliki perusahaan. Dan ini adalah rekening koran gitu ya. Ini rekening korannya dari Bank Bini. Jadi ini rekening koran dari Bank Bini. Yang ini adalah dari catatan perusahaan, yang ini adalah dari banknya. Kalau kalian lihat dari catatan perusahaan, dari catatan perusahaan saldo akhirnya adalah 104.100.150 rupiah gitu ya. Sedangkan menurut catatan bank, saldo akhirnya adalah 145.473.650 rupiah. Nah, di sini ada perbedaan antara catatan perusahaan dan juga catatan bank. Ini yang harus nanti kalian lakukan rekonsiliasi ya. Oke, ini adalah surat konfirmasi. Ini cuma contoh aja surat konfirmasinya gitu ya. Nah, sudah selesai berikutnya. Oke, jadi tugas kalian di sini adalah yang pertama, kalian melakukan pemeriksaan fisik untuk kas besar dan juga kas kecil. Yang kedua adalah kalian melakukan rekonsiliasi bank untuk kas bank yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, nah untuk pengerjaannya kita lihat di KKP yang kemarin sudah kalian buat gitu ya. Itu di KKP-nya kalian bisa cek di C ya. Bisa kalian lihat di sini tabnya ini adalah tab C, yaitu untuk yang tab kas dan setara kas. Oke, jadi dia punya kas besar, ada kas kecil, Bank Bini, Bank Mandi, Bank CAB, dan juga deposita berjangka. Jangan lupa diisi referensinya dan diisi dulu saldo per kliennya. Saldo per kliennya dapat dari mana? Nah, silahkan kalian isi ya nanti dari mana dapatnya. Oke, ini adalah top schedule-nya gitu ya. Lalu untuk top schedule yang ini gitu ya, eh, apa eh, saldonya setelah diisi gitu ya, kalian lalu isi supporting schedule-nya. Nah, supporting schedule-nya untuk yang kas setara kas ini, kebetulan C1 dan C2-nya baru saya update di Google Drive. Nanti kalian cek aja gitu ya. Kalian cek aja di Google Drive dan download untuk ini berita acara dari pemeriksaan fisik kas gitu ya. Nah, berita acara ini adalah untuk kalian isi berapa hasil perhitungan kas yang ada menurut informasi dari soal. Oke, untuk berita acara pemeriksaan fisik ini nanti kalian isi aja nama perusahaannya apa, ini nama kliennya, lalu pemeriksaannya dilakukan tanggal berapa dan siapa pemegang kasnya. Itu ada semuanya informasi di bukunya ya. Oke, nah untuk yang ini sisa uang kas ini kalian kosongkan aja yang kolom yang ini kalian kosongkan karena ini harus kita runut lagi dari saldo awalnya dan juga transaksinya. Jadi kalau kalian mau isi ini adalah kalian masukin saldo awal di bulan November, lalu mutasinya per tanggal berapa dan ditambahkan jumlah debit dan jumlah kreditnya. Ditambah jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Ini dapatnya dari buku banknya. Tapi karena cuman kalau nggak salah informasinya nggak lengkap, jadi ini kalau nggak diisi juga nggak masalah gitu ya. Yang A ini dikosongkan tidak masalah. Oke, yang wajib kalian isi adalah yang ini, yang uang dalam kasnya. Ini ada uang tunai sama uang kertas.
ada uang tunai, isi A itu adalah uang kertas dan uang logam. Ini nanti silakan kalian isi sebanyak lembar yang ada di soalnya, gitu ya. Ini ada yang sebanyaknya kan udah ada nih. Nah, berapa lembar? Nanti kalian isi, gitu ya. Kalian jumlahkan, ditambah ada surat-surat berharga lainnya atau enggak, dan juga bon-bon yang belum diperhitungkan. Kalau ada selisih, kalian hitung berapa selisihnya, gitu ya. Oke. Nanti di sini dibuat keterangannya selisihnya karena apa. Gitu ya. Nanti di sini dikasih inisial kalian dan juga ini dikasih inisial dari pemegang kas. Begitu juga yang kas kecil, gitu ya, sama aja. Nah, informasinya yang kas kecil itu ada di sini di sheet ketiga. Oke, ini informasi yang kas kecil. Nanti kalian tambahkan aja di yang kas kecil, gitu ya. Oke, setelah ini dikerjakan, untuk berikutnya kalian lanjut ke KKP yang tadi dibuat lagi. Jadi C1 sama C2-nya kalian pindahkan ke sini gitu ya, ke KKP yang sebelumnya. Untuk berikutnya kalian kerjakan yang C3. Nah, C3 ini itu adalah kalau misalnya kalian lihat itu ada di sini, di Bank Bini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau masukin ini adalah C1, ini adalah C2, ini adalah C3, Bank Mandi itu adalah C4, ini adalah C5, dan ini adalah C6. Gitu ya. Oke. C1 dan C2-nya tadi adalah berita acara pemeriksaan fisik dan C3-nya ini adalah untuk Bank Bini. Nah, kita lihat yang C3-nya. Untuk C3 ini adalah khusus catatan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya kalian masukkan di sini adalah kalian masukkan jurnal-jurnal penyesuaian. Ya, di sini itu adalah isinya jurnal-jurnal penyesuaiannya apa aja. Dari mana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaian ini adalah hasil dari rekonsiliasi bank, ya. Nah, rekonsiliasi bank ini bisa kalian buat di C3.1. Jadi udah saya kasih space gitu ya. Ini udah saya kasih space untuk melakukan rekonsiliasi bank. Ini ya. Ini saldo menurut rekening korannya ditambah dan dikurangi gitu ya. Lalu ini ada saldo menurut pembukuan sama ditambah dan dikurangi juga gitu ya. Nanti kalian ketemu saldo menurut banknya dan saldo menurut pembukuan yang balance-nya berapa. Setelah itu kalian buat jurnal penyesuaian. Nanti jurnal penyesuaiannya ini yang akan dimasukkan ke dalam top schedule gitu ya. Begitu juga untuk Bank Mandi, Bank CAB, dan juga deposito berjangka. Oke, semua soalnya sudah ada di sini, informasinya ada di soal. Silahkan kalian coba isi dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh tanya saya di WhatsApp grup. Tapi sepertinya untuk hari ini saya nggak bisa, di hari Senin ini saya nggak bisa jawab dengan cepat gitu ya. Jadi mungkin saya baru bisa jawab nanti di hari Rabu gitu ya. Kalau misalnya kalian mau di grup aja dulu ditanyakan atau mau japri juga boleh. Nanti saya jawab di hari Rabu gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah dikerjakan yang supporting schedule yang C ini, supporting schedule dan stop schedule yang C dan seterusnya ini, nanti kalian kumpulkan tugasnya paling lambat hari Minggu tanggal 2 Mei ya. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu yang harus kalian kerjakan. Jadi yang dikerjakan ini adalah untuk modul 4 buku praktikumnya, yaitu untuk akun kas dan setara kas, di mana dalam kas dan setara kas ini yang perlu kita uji, yang paling utamanya itu adalah ini, pengujian kewajaran dari kas dan setara kas. Nah, karena kas ini ada dua, yaitu adalah kas yang kita punyai secara fisik, gitu ya, yang kita miliki secara fisik, dan juga kas yang kita simpan di bank. Jadi untuk pengujian kewajarannya itu kita bagi menjadi dua. Yang kas secara fisik ini kita lakukan dengan cara cash count. Kita lakukan dengan cara cash count atau kita lakukan dengan cara perhitungan kasnya dengan nanti disimpannya adalah di berita acara pemeriksaan kas.
Nah, untuk kas-kas yang tidak disimpan secara fisik sama perusahaan, yaitu adalah di bank, nanti kalian lakukan rekonsiliasi bank, gitu ya. Nah, rekonsiliasi banknya ini harus kalian buat satu persatu sesuai banknya. Jadi kalau misalnya banknya ada 3, maka kalian harus membuat rekonsiliasinya juga 3. Begitu ya kira-kira ya, mudah-mudahan videonya membantu kalian pada saat melakukan pengerjaan. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kita bisa diskusi di WhatsApp group atau boleh japri saya juga. Sekian videonya, semoga tidak terlalu panjang. Selamat mengerjakan. Kita bertemu lagi insya Allah di minggu depan ya. Oke, kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.